Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sipa dengan NPM 112111057, Prodi S1 Manajemen dari kelas G5. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMI Bandung angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penulisan karya ilmiah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester yang diberikan oleh Bapak Pulung Priyana SEMSI. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Kemampuan menulis karya ilmiah menjadi sangat penting sebagai wujud pemahaman kita tentang permasalahan atau kajian ilmu yang kita pelajari. Melalui penulisan karya ilmiah, berbagai konsep, teori, atau gagasan baru lahir dan dapat dikaji kembali secara ilmiah. Hal ini sekaligus sebagai penanda semakin berkembangnya ilmu yang dipelajari. Menulis sebuah karya ilmiah tidak dapat dilakukan sembarangan. Terdapat beberapa tata cara penulisan karya ilmiah atau teknik penulisan karya ilmiah yang perlu dipahami dan diterapkan dalam menulis karya ilmiah. Sebelum mengetahui lebih lanjut beberapa teknik penulisan karya ilmiah, ada baiknya kalau kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah itu sendiri. Pengertian karya ilmiah sendiri telah banyak dirumuskan oleh para ahli, salah satunya yaitu menurut Dr. Andes Totokjuroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat, ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studinya, jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel dan makalah, tergantung paduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kelima, skripsi. Merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang terakhir, disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang perinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan original. Lalu di sini ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Lalu yang keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Dan yang terakhir, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Selanjutnya ada teknik penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah telah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan karya ilmiah tidaklah sembarangan.
Pada umumnya, karya ilmiah ditulis dengan menggunakan jenis dan ukuran kertas tertentu. Adapun jenis dan ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HPS berukuran A4 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi kertas atau tidak diketik bolak-balik. Sementara itu, jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu 1. Spasi atau jarak baris penulisan. Ketentuan mengenai spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. 2. Ukuran margin atau batas tepi. Secara umum menggunakan formasi 4433 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Beberapa perguruan tinggi menerapkan ketentuan ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah dengan formasi 4333 atau 4 cm untuk margin kiri dan 3 cm untuk margin atas, margin kanan, dan margin bawah. Yang ketiga, penomoran halaman. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan ketentuan penomoran halaman dan tata letaknya. Yang pertama, angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstraksi. Yang kedua, angka Arab seperti 1, 2, 3 digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. Lalu yang keempat, bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan. Bahasa Indonesia mengacu pada Mendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Lalu yang kelima, bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif, dalam artian kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Yang keenam, penulisan kata pengantar. Lalu yang ketujuh, penulisan abstrak. Abstrak dalam penulisan karya ilmiah sangat penting karena merupakan intisari dari karya ilmiah yang dibuat. Lalu yang kedelapan, penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Yang kesembilan, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Yang kesepuluh, penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Yang kesebelas, penulisan paragraf. Ke-12, penulisan naskah atau teks. Dan ke-13, penulisan permulaan kalimat. Yang ke-14, penulisan bilangan. Yang ke-15, penulisan nama tabel dan nama gambar. Yang ke-16, penulisan kutipan dan sumber kutipan. Penulisan kutipan dan sumber kutipan menjadi salah satu aspek terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Yang ke-17, penulisan daftar pustaka. Lalu di sini ada karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Berbagai bentuk atau jenis karangan diantaranya karangan narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Karangan-karangan tersebut merupakan contoh karangan non-ilmiah. Biasa dikenakan mulai jenjang SD dan didalami sampai jenjang perguruan tinggi. Lalu jenis-jenis karangan. Yang pertama ada karangan narasi. Karangan narasi adalah salah satu jenis karangan karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Ciri-ciri karangan narasi: menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Kedua, cerita tersebut disajikan dalam urutan kronologis yang jelas. 3. Ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. 4. Memiliki setting, disampaikan dengan jelas. 5. Bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. 2. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri, tapi di dalam tulisan. Ciri-ciri karangan deskripsi: menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. 2. Melibatkan observasi panca indera. 3. Metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca.
Tujuan karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ciri-ciri karangan eksposisi. Yang pertama, menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca. 2. Informasi yang disampaikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. 3. Tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang keempat, menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. Yang keempat, ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang berisi pendapat dan atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Ciri karangan argumentasi yang satu, terdapat pendapat-pendapat penulis tentang suatu topik yang sedang dibahas. 2. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian yang berupa fakta, data, contoh maupun grafik. 3. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan menggunakan logika dan penalaran sebagai landasan berpikirnya. 4. Pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Lalu ada karangan persuasi. Karangan persuasi adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan karangan argumentasi, karangan persuasi juga dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disertai dengan pembuktian agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Karena sifatnya yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan oleh penulis untuk melakukan atau mempercayai sesuatu. Ciri-ciri karangan persuasi. 1. Karangan ini bersifat mengajak para pembaca. 2. Memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data atau fakta dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. 3. Karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. 4. Karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Yang keenam ada karangan ilmiah. Jenis karangan yang pertama adalah karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah ini biasanya digunakan untuk menulis hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan, di mana seorang peneliti melakukan pengamatan dan penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai data dan informasi. Kemudian, data dan informasi yang telah terkumpul diolah dan ditulis ke dalam karya penulisan ilmiah. Dengan begitu, jenis karangan ilmiah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan serta informasi suatu topik. Di samping itu, dalam karya tulis ilmiah ini biasanya juga bertujuan untuk membuktikan hipotesis atau mencari tahu kebenaran suatu teori yang ditetapkan dalam fenomena yang ada di masyarakat. Contoh karangan ilmiah ada skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah, dan paper. Lalu ada karangan semi ilmiah. Jenis karangan berikutnya adalah karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah ini merupakan jenis karangan yang sebagian menyajikan fakta dan sebagian lagi berupa fiksi. Biasanya jenis karangan ini ditulis dengan menggunakan bahasa non-formal yang mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penulisannya, jenis karangan ini tidak memiliki aturan yang baku. Seperti karangan ilmiah, jenis karangan semi ilmiah meliputi hikayat, resensi, fitur, cerita singkat atau anekdot, editorial, opini, dan lain sebagainya. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat salah-salah kata, karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.